Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Novianti. Saya dari kelas 3D Pemasaran NPM 1200261, mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep inti dalam pemasaran. Konsep inti dalam pemasaran yaitu ada 3. Yang pertama, need, yaitu kebutuhan konsumen yang semua orang membutuhkan. Contohnya makanan, minuman, pakaian, dan semua kebutuhan itu adalah syarat hidup manusia. Yang kedua itu ada want atau keinginan. Keinginan akan produk atau jasa yang tidak diperlukan tetapi diinginkan oleh konsumen. Pemasar dapat mempengaruhi keinginan dengan berbagai macam produk yang memuaskan kebutuhan. Yang ketiga itu ada demand atau tuntutan. Saat keinginan dan kebutuhan didukung dengan kemampuan, maka akan muncul tuntutan. Konsep produk adalah konsep yang dapat memenuhi tuntutan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada 5 tipe kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan yang dinyatakan. Contohnya, pelanggan menginginkan mobil yang murah. Yang kedua itu kebutuhan sebenarnya. Contohnya, pelanggan menginginkan sebuah mobil yang biaya operasinya, harga awalnya itu rendah. Yang ketiga itu kebutuhan yang tidak dinyatakan. Contohnya, pelanggan mengharapkan pelayanan yang baik dari dealer atau penjual mobil. Yang keempat itu kebutuhan kesenangan. Contohnya, pelanggan ingin agar dealer mobil memasukkan sistem GPS ke dalam paket. Yang terakhir itu kebutuhan rahasia. Pelanggan ingin agar orang itu memandang dirinya sebagai pelanggan yang cerdas. Selanjutnya, apa aja sih yang dipasarkan? Yang pertama itu ada ide. Ide yaitu setiap penawaran pasar mencakup inti dari suatu gagasan dari pemasar. Yang kedua itu event atau acara, yaitu ketika pemasar mempromosikan acara khusus yang terkait dengan waktu yang bersejarah. Contohnya pameran dagang dan pentas seni. Yang ketiga itu ada informasi, yaitu sesuatu yang dapat diproduksi dan dipasarkan sebagai suatu produk. Pada hakikatnya, informasi merupakan sesuatu yang diproduksi dan didistribusikan serta dapat dinikmati. Yang keempat, experience atau pengalaman, yaitu dengan memadukan antara beberapa produk, barang, dan jasa. Perusahaan dapat menciptakan, menggelarkan, dan memasarkan pengayaan pengalaman. Yang kelima itu ada people atau orang, yaitu perusahaan atau individu yang bergerak di bidang konsultan manajemen dan menjadi humas dari konsumen itu. Yang keenam itu ada servis atau jasa, yaitu ketika suatu negara perekonomiannya semakin maju, maka proporsi kegiatan yang ada akan terfokus pada produksi jasa. Yang ketujuh itu good atau barang, yaitu barang-barang yang berbentuk fisik dan merupakan bagian terbesar dari produksi dan usaha pemasaran kebanyakan negara. Yang kedelapan itu ada place atau tempat, yaitu ketika sebuah perusahaan atau negara tanggap akan potensi yang ada dan berusaha mengembangkan, sehingga potensi yang ada menjadi sumber pemasukan bagi perusahaan atau negara tersebut. Yang kesembilan itu ada organisasi, yaitu bagaimana organisasi dapat secara aktif berusaha untuk membangun citra kuat pada masyarakat guna lebih memenangkan persaingan yang ada. Dan yang terakhir itu ada properti, yaitu hak kepemilikan tak berwujud baik, itu berupa benda nyata atau finansial. Properti diperjualbelikan dan menyebabkan timbulnya pemasaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.